Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi dhabhil udhiyah wa balaghana ila hadzal yawm min ashr dzil hijjah, wa ashhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi turja minhu asy-syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa 'ala alihi wa ashabihi dzawil 'uqulis salimah, salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aydan inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mengawali khutbah Idul Adha ini, khatib mengajak seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah percaya kepada Allah, dan takwa menjadi manifestasinya, berupa kesiapan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika iman dan takwa senantiasa ada dalam diri kita, maka kita akan senantiasa berada pada jalan kehidupan yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain menguatkan iman dan takwa, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu dalam kehidupan dunia ini. Di antara nikmat nyata dan agung yang kita rasakan saat ini adalah nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat dan umur panjang. Dengan nikmat tersebut, kita masih dipertemukan dengan hari raya Idul Adha 1446 Hijriah ini, dan masih mampu menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Zulhijjah yang mulia ini. Di antaranya salat Idul Adha kali ini. Kita perlu memunculkan kesadaran agar tidak kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, perlu kita ingat kembali ada dua momentum ibadah yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha.
Kedua ibadah tersebut membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi dan bisa menjadi salah satu barometer keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ibadah ini juga harus dilakukan di waktu khusus, yakni hanya di bulan Zulhijjah yang merupakan salah satu bulan mulia dalam agama Islam. Dibutuhkan tekad yang kuat, didukung kemampuan moral dan material yang memadai jika kita ingin menjalankan ibadah penyempurna keislaman kita. Kedua ibadah tersebut juga bukan hanya memiliki dimensi vertikal pada Allah atau hablu minallah, namun juga memiliki dimensi horizontal atau sosial kepada sama manusia atau hablu minannas. Apakah dua ibadah tersebut? Kedua ibadah tersebut adalah kurban dan haji. Lalu, mengapa kurban dan haji mampu menjadi salah satu barometer atau tolak ukur keimanan kita? Ibadah kurban dan haji membutuhkan keyakinan, keikhlasan, dan kepercayaan secara totalitas. Bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang memiliki harta banyak namun tidak terpanggil hatinya untuk menjalankan perintah Allah dengan berkurban atau berhaji. Sementara banyak orang-orang yang kurang mampu namun memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk menabung sedikit demi sedikit agar dapat berkurban dan berhaji. Jika tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, rasanya akan sulit untuk dapat melakukan perintah berkurban dan berhaji ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Terkait dengan perintah berkurban, Allah telah memerintahkannya dalam Al-Quran surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tegas memerintahkan kita berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diperintahkan untuk menyisihkan harta yang kita miliki dan berbagi daging hewan kurban demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan makna kata kurban itu sendiri yang berasal dari kata qaraba yaqrubu kurban, yang artinya dekat, dalam artian mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya. Jika keimanan kita kuat, maka tidak akan ada rasa ragu sedikit pun untuk berkurban dengan hewan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Tentu keraguan bisa saja datang, misalnya karena terbayang uang kita akan berkurang untuk membeli hewan kurban. Padahal jika kita beriman secara total, kita yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak dan besar dari apa yang kita keluarkan. Dalam hadis disebutkan, "Ma ahsana 'abdun as-sadaqata illa ahsanallahu 'azza wa jalla al-khilafata 'ala tilkatihi." Yang artinya, tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah akan memperbaiki pengganti atas harta tinggalannya. Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Terlebih orang yang mampu secara finansial haruslah tidak ragu-ragu untuk berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan orang yang mampu namun tidak mau berkurban dengan hadisnya, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Artinya, barang siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki
tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Berkurban merupakan wujud keimanan dan ketaatan dalam bentuk pengorbanan yang diberikan secara ikhlas, sekaligus menjadi wujud kepekaan sosial dan memberikan daging kurban kepada yang membutuhkan. Belum terlambat bagi jamaah yang ingin berkurban, karena ibadah kurban bisa dilaksanakan mulai hari ini tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan 3 hari ke depannya, atau dinamakan dengan hari tasyrik, yaitu hari yang ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Semoga kita bisa berkurban di tahun ini untuk meningkatkan keimanan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, seperti ibadah kurban yang menjadi barometer keimanan, ibadah haji pun demikian juga. Haji merupakan kepatuhan pada perintah Allah dengan harus menempuh perjalanan yang lama dan panjang. Keimanan kita diuji dengan harus mengeluarkan jutaan rupiah dari penghasilan kita, menunggu antrian yang panjang untuk berangkat, meninggalkan rumah dan keluarga yang kita cintai, meninggalkan pekerjaan yang menjadi sumber kehidupan kita, dan harus fokus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beratnya ujian keimanan ini sehingga penting bagi setiap orang yang berhaji untuk memantapkan niat berhaji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan di dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji sebagai barometer keimanan bisa terlihat dari kedisiplinan dan kepatuhan jamaah dalam menjalankan rukun dan wajib haji, seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah, mabit dan melempar jumrah. Semua memerlukan kekuatan fisik dan mental sebagai cermin kedalaman spiritual dan keimanan seorang muslim. 2 helai pakaian akan kembali, 2 helai pakaian putih. 2 helai pakaian putih jamaah menjadi simbol kepasrahan bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya tanpa membawa materi dunia. Tanpa iman yang kuat, bisa jadi kita tidak akan terpanggil-panggil untuk bisa berhaji, walaupun uang kita banyak dan mencukupi untuk pergi ke sana. Kita harus menjadikan berangkat haji menjadi prioritas dalam kehidupan, dalam hidup kita, yaitu melalui ikhtiar dan doa. Kita bisa mengambil semangat dari makna huruf yang membentuk kata haji, yakni ha, himmah atau cita-cita, a, yakni azam atau tekad yang bulat, j, jihad bersungguh-sungguh, dan i, Islam atau selamat, mendapatkan kesempurnaan Islam kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Adha yang singkat ini. Semoga bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk dapat menjalankan perintah Allah, yakni berkurban dan berhaji ke Baitullah sebagai barometer keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran,
dan mendapatkan peringkat haji yang mabrur. Laisa lahu jazaa ila jannah, yang tidak ada balasannya kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.